Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Orang yang berjihad itu orang yang meninggal karena peperangan. Orang yang berjihad adalah orang yang keluar mencari nafkah untuk orang tuanya, keluar mencari nafkah untuk anaknya, keluar mencari ilmu. Itu semuanya berjihad. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Maka dalam kesempatan ini resolusi jihad tersebut sekarang berubah. Menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video yang kembali di-share oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio berasal dari salah satu netizen, @hengkinugraha. Ketika membagikan tautan video itu, Gatot Nurmantio mengutip pernyataan seorang ulama, Kiai Haji Syukron Makmum. Dalam keadaan genting umat Islam dengan lapang dada mencoret mengganti syariat Islam dengan ketuhanan Yang Maha Esa, ujar Kiai Haji Syukron Makmum seperti dikutip Gatot Nurmantio. Simak status lengkap dan video Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio berikut ini. @Nurmantio_Gatot, terima kasih Mas @Hengkinugraha, izin repost, salam hormat. Dalam keadaan genting umat Islam dengan lapang dada mencoret mengganti syariat Islam dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Hingga kala itu, para founding fathers mengatakan bahwa Pancasila hadiah terbesar umat Islam Indonesia terhadap NKRI. Kiai Haji Syukron Makmum. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio membagikan video berisi pidatonya yang membela ulama. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio secara terang-terangan menyatakan tidak terima jika ada pihak-pihak yang mencoba mengkriminalkan dan menyudutkan para ulama. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengaku sinis melihat adanya pihak-pihak yang menyudutkan ulama. Sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan dan mengatakan ulama radikal. Kriminal ulama, ujar Gatot Nurmantio dengan suara lantang dalam rekaman yang ia share di akun Instagramnya. Menurut Gatot Nurmantio, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah hadiah dari umat Islam sebagai jalan tengah dalam membangun negara Indonesia. Dasar negara itu, kata Gatot Nurmantio, meniru Piagam Ahmadiyah yang merangkul semua golongan dan semua agama yang ada. Kaum Quraisy dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi. Tidak pernah diapa-apakan karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam, bukan hanya manusia, kata Gatot Nurmantio. Karena itu, dia juga meminta umat Islam dan para ulama untuk tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video yang kembali di-share oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio berasal dari salah satu netizen, @hengkinugraha. Ketika membagikan tautan video itu, Gatot Nurmantio mengutip pernyataan seorang ulama, Kiai Haji Syukron Makmum. Dalam keadaan genting umat Islam dengan lapang dada mencoret mengganti syariat Islam dengan ketuhanan Yang Maha Esa, ujar Kiai Haji Syukron Makmum seperti dikutip Gatot Nurmantio. Simak status lengkap dan video Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio berikut ini. @Nurmantio_Gatot, terima kasih Mas @Hengkinugraha, izin repost, salam hormat. Dalam keadaan genting umat Islam dengan lapang dada mencoret mengganti syariat Islam dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Hingga kala itu, para founding fathers mengatakan bahwa Pancasila hadiah terbesar umat Islam Indonesia terhadap NKRI. Kiai Haji Syukron Makmum, #Gatot Nurmantio. Status Jenderal Gatot Nurmantio itu kemudian mendapat komentar sejumlah netizen. Ada salah satu netizen yang mengaku menangis melihat video itu. @Nurwahid Agrin
Id Jenderal. Bapak Nurmantio Gatot, subuh ida nangis lihat video ini. Sehat terus ya Pak, lindungi para ulama kita, amin. Ed Rusdi, calon presiden masa depan. Ed Syafia 280, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mbak Neni, Pak, dan keluarga. Ed Aswan Arham, semoga sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ed Syuja_Raska, bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarah. Nah, sekarang Pak Jenderal di sekolah pakai kurikulum 13, susah cari pelajaran sejarahnya. Terima kasih telah mengingatkan generasi muda tentang pentingnya sejarah bangsa ini. Tulis akun @kartika_dewi_love, daripada pakai isu agama untuk cari panggung, lebih baik Bapak mengajak istri anak mantu dulu untuk hijrah, berhijab. Kalau sebagai pemimpin keluarga saja gagal mengajak istri, anak ke jalan yang lurus gimana mau ngurus negara? Eling Pak. @risman86, terima kasih Pak, orang seperti Bapak ini sudah langka dan Indonesia membutuhkan Bapak. Semoga tetap dalam lindungannya. Sebelumnya diberitakan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengaku sudah tidak memiliki urat takut lagi. Karena itu, kata Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dirinya pun tidak takut jika kemudian akan ditangkap oleh penguasa. Tanda-tanda bahwa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akan mengalami masalah sudah muncul, misalnya dengan dihilangkannya pengawal khusus terhadap dirinya. Pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang, padahal saya punya hak, ujar Gatot Nurmantio di depan ribuan orang dalam sebuah pertemuan di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Video pernyataan itu diunggah di akun Instagram Gatot Nurmantio, dilengkapi dengan status berisi transkrip dalam video tersebut. Menurut Gatot, perlakuan terhadap dirinya itu tak akan menyurutkan langkahnya untuk terus berbuat baik. Gatot tak akan takut. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis, tegas Gatot yang antara lain didampingi Ustadz Abdul Somad dan Wakil Sekjen Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Menurut Gatot, urat takutnya sekarang hanya tinggal satu lagi. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar yang disambut gemuruh para hadirin. Dia kemudian mengingatkan TNI, khususnya para petingginya, supaya jangan lupakan bahwa mereka adalah anak kandung rakyat dan Pancasila. Pancasila itu adalah hadiah dari umat Islam Indonesia sebagai jalan tengah, sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar, tegas Jenderal Gatot. Inilah status lengkap Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Orang akan lihat, pasti saya nanti ditangkap, pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang, padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat dan Pancasila. Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Saya ulangi, Pancasila dan fondasi negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah, meniru pada Piagam Madinah. Merangkum semuanya, kaum Quraisy pun dirangkul di Madinah. Di sini agar Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi, tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan, umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuknya pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin. Ia membangun kok merusak? Tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang membangun, dia yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengobok-obok, pasti akan bangkit. Hashtag Gatot Nurmantio, hashtag satukan hati untuk Indonesia, hashtag jaga Indonesia. Video dan status Gatot Nurmantio ini kemudian mendapat komentar sejumlah netizen. @Yansir, subhanallah Pak,
Saya sebagai orang awam melihat Bapak sungguh ikhlas. Gak ada topeng sana-sini. Lanjut, Pak. Ed Sumarna Ahmed, 16. Suka banget pidato ini, dan sering saya berulang kali. Andai pemimpin bangsa ini seperti Bapak Nurmantio, pasti tidak akan dibudakkan oleh asing. Ed Dimas Kil Kudsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi purnawirawan aja banyak yang masih menjegal hati-hati, Pak. Selamatkan dan kuatkan iman keluarga Anda, Pak. Semoga amanah. Hiraukan teror yang mencekam. Buktikan kalau Anda salah satu utusan dari Allah untuk Indonesia. Yang membuat Pancasila ini siapa? Ulama, ya kan? Yang menjaga Pancasila sampai sekarang ini ulama. Kalau ada ulama menjadikan Pancasila, ulama bukan? Bisa ulama, tapi ulama dari tempat lainnya mengacau sini kan gitu. Nah, itu gampang-gampang saja supaya kita tidak mudah terpengaruh. Saya dengar masjid yang bicarakan ngadu domba begini-begini, itu bukan. Berkedok pakaiannya ulama, tapi sebenarnya bukan mengecok. TNI bersama rakyat, ulama dan santri. Di sanalah kekuatan TNI yang hakiki, yang menjadi identitas strategi diri TNI saat itu, sekarang, dan selamanya. Maka pada hari ulang tahun TNI ke-70 kemarin, TNI mengambil tema bersama rakyat. TNI kuat, hebat, dan profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berkepribadian, dan mandiri. Insya Allah dengan didukung para seluruh komponen bangsa itu bisa terwujud. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mengingatkan bahwa resolusi jihad tidak pernah dicabut. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang kiai sepuh yang mempunyai visioner. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi beliau tidak berhenti dalam perjuangan dengan resolusi jihadnya. Jadi tidak pernah dicabut, hanya konteksnya berbeda. Hanya konteksnya berbeda. Saya sedikit menyetir surat Al-Isya ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin pemerintah kamu sekalian. Ini ada di Al-Quran. Yang kedua, kaitan dengan resolusi jihad juga. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apakah orang yang berjihad itu orang yang meninggal karena peperangan? Orang yang berjihad adalah orang yang keluar mencari nafkah untuk orang tuanya, keluar mencari nafkah untuk anaknya, keluar mencari ilmu. Itu semuanya berjihad. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Maka dalam kesempatan ini resolusi jihad tersebut sekarang